Cerita kali ini adalah pengalaman saat aku pertama kali masuk kerja di sebuah pabrik tekstil. Pada hari itu, aku sangat senang sekali, hari di mana aku pertama kali diterima kerja di sebuah pabrik tekstil daerah Jawa Barat. Setelah menyelesaikan pelatihan selama beberapa hari, akhirnya aku bisa juga merasakan kerasnya dunia kerja. Sebagai anak baru, aku ditempatkan pada shift 3 atau shift malam pada hari pertama kerjaku. Entah memang ini disengaja untuk mengospek karyawan baru atau hanya kebetulan semata karena grup yang aku tempati sekarang sedang ada di shift malam. Tepat pukul 10 malam, aku sudah sampai di pabrik. Aku berkenalan dengan beberapa rekan segrupku yang nanti akan bekerja sama dan bergiliran. Sebelum memulai pekerjaan, Pak Tony, kepala regu, memimpin doa dan memberikan perintah apa saja yang harus dikerjakan nanti. Gus, nanti kamu bantu Yudi ya di mesin belakang, sekaligus kamu perkenalan nanti di sana. Izin dulu ya, kata Pak Tony kepadaku. Aku sedikit heran dengan kata perkenalan dan izin. Kenapa memangnya? Kan semua rekanku sudah ada di sini. Apa memang ada karyawan lain di belakang? Aku berpikir keras hingga akhirnya menemukan sebuah jawaban. Mungkin itu bagian maintenance atau montir mesin yang berbeda grup dan kerjaan denganku. Aku tak berpikir aneh karena aku orangnya tidak percaya adanya hantu. Bagiku itu hanya cerita fiksi. Lama kami bekerja, tak terasa sudah menjelang pukul 1 subuh. Rekanku Yudi mengatakan kita akan beristirahat bergiliran dan bertanya kepadaku, mau siapa dulu yang istirahat? Kamu saja duluan, Mas Yudi. Saya kan baru di sini. Saya nggak enak sama Mas yang sudah lama. Beneran nih Gus? Ya udah, saya istirahat duluan ya. Bangunin nanti kalau sudah jam 2. Yudi pun beranjak dari tempat kerja dan meninggalkanku sendirian. Tidak aneh sih jika di pabrik dan shift malam, jam istirahat digunakan untuk tidur. Karena ya kalau digunakan untuk makan dan berdiam diri rasanya kurang pas. Beberapa saat setelah Yudi pergi, aku merasakan suasana yang sedikit mencekam. Udara pabrik yang tadinya panas berangsur menjadi dingin. Aku berpikir mungkin sudah menjelang subuh, jadi tak aneh lah jika udara berubah. Dari kejauhan, aku melihat ada orang yang berjalan mendekat ke arahku. Wajahnya asing dan tidak kutemui saat tadi pertama kumpul. Dia memakai seragam yang sama denganku. Aku lihat nama di dadanya, lalu aku baca Sardi. Dia tersenyum kepadaku dan hanya lewat begitu saja. Mau kemana dia ke belakang? Tak kuhiraukan karena memang fokus bekerja.
Saat aku berbalik dan menatap ke atas mesin, astagfirullahaladzim. Aku kaget di atas terduduk makhluk berbulu menyeringai ke arahku. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Aku berlari ke arah Mas Sardi yang tadi berjalan, berharap bisa menghilangkan rasa takut ini. Aku kejar dan sambil kupanggil, Mas, Mas, Mas Sardi tunggu, Mas Sardi tunggu, ada setan di sini, Mas. Anehnya semakin aku berlari, tak bisa aku mengejar sedikit pun. Ruangan yang tadinya terang tiba-tiba menjadi gelap dan aku pun tak ingat apa-apa lagi. Gus, bangun Gus, ngapain tidur di sini? Gus, bangun. Aku terbangun dan masih berada di area tempatku bekerja tadi. Padahal aku merasa tadi berlari cukup jauh mengejar Mas Sardi. Aku bertanya pada Mas Yudi di mana orang yang bernama Sardi. Mas Yudi hanya tersenyum dan menyuruhku bangun serta istirahat di depan. Saat di bangsal tempat biasa istirahat, aku bertemu Pak Tony. Kan saya sudah bilang, izin dulu, kata Pak Tony sambil duduk di sampingku. Pak Tony bercerita bahwa yang namanya di pabrik seperti ini memang biasa ada penunggunya. Dan orang yang bernama Sardi adalah mantan karyawan di sini dan sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Aku diterima di sini ternyata untuk menggantikan dia.